Di kota yang dipenuhi aroma masakan murah dan antrian panjang, polisi menemukan satu pertanyaan yang mengganggu nalar. Kemana perginya seorang warga? Sementara daging di sebuah rumah makan justru tak pernah habis. Setiap panci yang mengepul, setiap potongan daging di meja dapur menjadi tanda tanya besar. Ini bukan sekadar kasus orang hilang, ini penyelidikan tentang daging manusia. Tentang usaha kecil yang terlalu cepat berkembang, dan tentang seorang pemilik warung yang tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Saat polisi mulai mencurigai dapur, cerita ini berubah dari soal makan siang menjadi soal nyawa. Pagi di pinggiran kota Bandung selalu datang dengan cara yang tenang. Kabut tipis masih menggantung di antara rumah-rumah sederhana ketika suara kompor mulai terdengar dari sebuah bangunan kecil di sudut jalan. Rumah makan itu tidak memiliki papan nama mencolok, hanya spanduk kain yang warnanya mulai pudar, bertuliskan menu masakan rumahan yang akrab di lidah banyak orang. Namun sejak beberapa bulan terakhir, tempat itu perlahan kembali hidup. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Asep, sudah berada di dapur sejak subuh. Gerakannya cekatan, seolah waktu bertahun-tahun jatuh bangun dalam usaha telah menyatu dengan tubuhnya. Ia mengiris bumbu, menyiapkan kuah, dan sesekali mengecek panci dengan tatapan penuh perhitungan. Pandemi yang sempat membuat warung ini hampir tutup masih terbayang jelas di kepalanya. Hari-hari ketika kursi kosong, bahan makanan terbuang, dan utang menumpuk adalah masa yang tidak ingin ia ulangi. Kini suasananya berbeda. Menjelang siang, satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Ada supir angkot yang sudah hafal rasa masakannya, buruh bangunan dari proyek di dekat situ, hingga ibu-ibu yang sengaja mampir sebelum pulang ke rumah. Sapaan hangat dan candaan ringan mengisi ruangan sempit itu. Tidak ada yang istimewa, justru kesederhanaan itulah yang membuat orang betah. Asep dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia jarang terlihat duduk lama, selalu berpindah dari dapur ke meja kasir, memastikan semua pelanggan terlayani. Sesekali ia tersenyum kecil ketika mendengar pujian tentang rasa masakan atau harga yang dianggap bersahabat. Bagi banyak orang, warung ini adalah contoh kecil bahwa usaha rakyat masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Di dinding warung tergantung foto lama saat tempat itu pertama kali dibuka, bertahun-tahun sebelum krisis melanda. Foto itu menjadi pengingat bahwa apa yang berdiri sekarang bukan hasil semalam. Ada keringat, kegagalan, dan keputusan sulit yang pernah dilalui. Namun pagi dan siang itu, semua terasa ringan. Tidak ada tanda-tanda masalah, tidak ada bayangan buruk, hanya rutinitas yang berjalan apa adanya. Menjelang sore, warung semakin ramai. Panci-panci hampir kosong, pertanda dagangan hari itu laku. Para pegawai yang sebagian masih kerabat dekat terlihat lelah tapi puas. Asep berdiri sejenak di depan warung, memandangi jalanan yang mulai padat. Dalam hatinya ada rasa lega sekaligus harapan. Ia percaya selama mau bekerja keras dan tidak menyerah, hidup akan memberi jalan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan Asep. Sejak kabar tentang warungnya menyebar dari mulut ke mulut, jumlah pelanggan meningkat hampir 2 kali lipat. Jam makan siang menjadi waktu paling padat. Kursi-kursi jarang kosong, piring datang dan pergi tanpa jeda panjang, dan suara sendok beradu dengan mangkuk menjadi irama yang akrab. Di luar, motor dan mobil berhenti silih berganti, seolah warung kecil itu telah menemukan kembali denyutnya. Namun, ramainya pelanggan membawa konsekuensi yang tak terlihat dari luar. Di dapur, tempo kerja berubah. Panci harus selalu terisi, bumbu tak boleh terlambat diracik, dan kesalahan kecil bisa berarti antrian mengular. Para pegawai mulai bekerja lebih lama. Wajah-wajah yang dulu santai kini terlihat lebih serius, meski tetap berusaha tersenyum saat melayani. Kelelahan menjadi teman baru yang diterima tanpa banyak keluhan, karena semua merasa berada di fase penting. Asep menyadari tekanan itu. Ia mencoba menambah jam kerja dan mengatur ulang jadwal, memastikan setiap orang mendapat waktu istirahat meski singkat. "Sabar dulu, ini lagi bagus-bagusnya," ucapnya suatu sore, menenangkan pegawai yang tampak kehabisan tenaga. Kalimat itu diulang lebih dari sekali, seperti mantra agar semangat tetap terjaga. Kunci dari semua ini adalah pasokan bahan baku. Agar rasa tetap konsisten dan harga tak naik, Asep bergantung pada pengiriman yang datang tepat waktu. Biasanya bahan-bahan itu tiba pagi-pagi, diantar oleh orang yang sama dengan ritme yang sudah dikenalnya. Namun belakangan ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan.
Waktu kedatangan tak selalu sama, jumlah kadang lebih banyak dari yang dipesan, dan detail asal barang tak lagi banyak dibicarakan. Hal-hal itu sempat mengusik pikiran Asep, tapi segera ditepis. Dalam kondisi usaha sedang naik, ia memilih fokus memenuhi permintaan. Yang penting stok aman, katanya pada dirinya sendiri. Lagi pula menurutnya perubahan di lapangan sering terjadi. Harga naik turun, jalur distribusi berganti, dan pemasok mencari cara agar tetap bertahan. Semua itu terdengar wajar di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Para pegawai juga merasakan kejanggalan kecil, namun tidak ada yang benar-benar mempertanyakannya. Kelelahan membuat mereka lebih memilih menyelesaikan pekerjaan daripada membuka percakapan yang bisa memperlambat ritme. Di sela-sela waktu, mereka hanya saling mengingatkan agar tetap teliti dan cepat. Menjelang malam saat warung akhirnya tutup, dapur menyisakan panas dan aroma yang masih menggantung. Asep duduk sejenak, menghitung hasil hari itu. Angkanya membuatnya tersenyum, meski punggungnya terasa pegal. Ada rasa bangga yang tumbuh, bercampur tanggung jawab yang semakin besar. Ia tahu, ramainya warung berarti banyak orang bergantung padanya, baik pelanggan maupun pekerja. Di balik ramainya rumah makan dan panci-panci yang tak pernah benar-benar dingin, ada satu hal yang jarang dibicarakan Asep kepada siapapun, soal modal. Kebangkitan warung itu tidak sepenuhnya berdiri di atas tabungan lama atau hasil penjualan yang kembali berputar. Ada tangan lain yang ikut menopang, sejak masa-masa sulit ketika hampir semua pintu terasa tertutup. Orang itu bernama Rudi. Ia bukan investor resmi, bukan pula bagian dari lembaga keuangan. Ia dikenal di lingkungan sekitar sebagai orang yang bisa bantu, terutama bagi usaha kecil yang terdesak. Pertemuan pertama mereka terjadi berbulan-bulan lalu, saat Asep hampir menurunkan spanduk warung untuk terakhir kalinya. Rudi datang dengan tawaran sederhana, uang cepat tanpa prosedur rumit. Tidak banyak syarat di awal, hanya janji bahwa usaha harus kembali berjalan. Sejak itu, Rudi sesekali muncul di warung. Penampilannya rapi, bicaranya tenang, dan selalu tersenyum tipis. Ia tidak ikut campur urusan dapur, tapi matanya awas mengamati. Sekarang kelihatannya makin ramai, ucapnya suatu siang, berdiri di dekat kasir. Nada suaranya terdengar seperti pujian, namun Asep menangkap ada hitungan di balik kata-kata itu. Bantuan modal yang dulu terasa seperti penyelamat, kini mulai menampakkan sisi lain. Rudi tak pernah menyebut angka dengan keras, tapi ia rajin mengingatkan tentang target. Kalau lagi rame begini, sayang kalau tidak dimaksimalkan, katanya. Asep mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu, setiap hari ramai berarti harapan untuk melunasi utang lebih cepat, namun di saat yang sama, berarti tekanan untuk terus menjaga laju tanpa jeda. Di rumah, Asep sering terdiam lebih lama. Ia memikirkan karyawan yang menggantungkan hidup pada warung itu, keluarga yang berharap keadaan membaik, dan bayangan masa lalu ketika ia harus memilih antara bayar sewa atau beli bahan. Ketakutan itu belum sepenuhnya pergi. Ia tidak ingin kembali ke titik nol, tidak ingin mengecewakan banyak orang. Rudi paham betul posisi itu. Ia jarang memaksa secara terang-terangan. Tuntutannya dibungkus logika bisnis, efisiensi, volume, dan konsistensi. Yang penting alurnya lancar, ucapnya suatu kali. Kalimat yang terdengar sederhana, namun meninggalkan beban. Dalam relasi itu, Asep mulai merasa bukan lagi sepenuhnya pengendali. Ia tetap pemilik di atas kertas, tapi ada keputusan-keputusan yang kini harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Para pegawai tidak banyak tahu soal ini. Mereka hanya merasakan perubahan ritme dan standar kerja yang makin ketat. Asep berusaha menutup kegelisahannya dengan sikap tegas namun adil. Ia ingin semua berjalan baik, tanpa menimbulkan kecurigaan atau keresahan. Kabar itu pertama kali beredar dari obrolan kecil di pos ronda. Seorang pria bernama Dadan, warga yang tinggal tak jauh dari rumah makan Asep, sudah beberapa hari tidak terlihat. Biasanya mudah dikenali. Setiap pagi berjalan menyusuri gang sempit dengan jaket lusuh, kadang menyapa siapa saja yang ditemuinya. Ia bukan orang berada, bekerja serabutan, dan dikenal jarang pergi jauh. Ketidakhadirannya segera terasa ganjil. Istri Dadan mulai mendatangi tetangga satu persatu. Nada suaranya lelah, matanya sembab, namun ia berusaha tetap tenang. Biasanya kalau keluar pasti ngabarin, katanya berulang kali. Di rumah kontrakan kecil itu, barang-barang Dadan masih ada. Tidak ada tanda ia berniat pergi lama. Ponselnya tak aktif sejak hari terakhir ia terlihat. Lingkungan mencoba membantu sebisanya. Ada yang menyarankan menunggu beberapa hari, ada pula yang mendorong segera melapor.
Kekhawatiran bercampur harapan, karena semua masih ingin percaya bahwa Dadan hanya pergi mencari kerja. Namun seiring waktu, perasaan tak enak makin menguat. Anak-anaknya mulai bertanya, dan istrinya kehabisan jawaban. Akhirnya laporan orang hilang dibuat. Polisi menerima keterangan dengan tenang, mencatat ciri-ciri, kebiasaan, dan rute harian korban. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada saksi kejadian mencurigakan. Bagi aparat, ini tampak seperti salah satu dari banyak kasus serupa di kota besar yang sering berakhir dengan penantian panjang. Di lingkungan sekitar, aktivitas berjalan seperti biasa, namun ada rasa hampa yang menyelip. Setiap kali ada orang asing lewat, perhatian tertuju lebih lama. Setiap suara motor di malam hari mengundang harap. Rumah makan Asep tetap ramai, menjadi tempat orang berkumpul dan berbagi kabar. Beberapa pelanggan sempat menyinggung soal Dadan, mengenalnya sebagai orang yang sering makan di sana saat punya uang. Asep sendiri mendengar kabar itu sepintas. Ia menyampaikan simpati singkat, lalu kembali ke dapur. Dalam kesibukan yang terus menekan, cerita tentang orang hilang terasa seperti bagian dari dinamika kota yang keras. Tidak ada alasan untuk mengaitkannya dengan rutinitasnya sehari-hari. Hari berganti, namun jejak Dadan tetap tidak ditemukan. Polisi mulai melakukan langkah-langkah standar, menghubungi tempat kerja sementara, menelusuri rekaman sekitar, dan meminta informasi tambahan dari warga. Semua dilakukan perlahan, tanpa sorotan besar. Beberapa minggu setelah laporan orang hilang diterima, penyelidikan mulai bergerak pelan namun pasti. Tidak ada garis polisi yang mencolok, tidak ada kerumunan wartawan. Unit Reskrim memilih bekerja dalam senyap, menyadari bahwa kasus orang hilang di wilayah padat seperti ini menuntut kehati-hatian. Satu kesalahan langkah bisa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Petugas mendatangi rumah keluarga Dadan lebih dari sekali. Mereka mencatat ulang kebiasaan harian, lingkar pergaulan, dan tempat-tempat yang biasa ia singgahi. Semua informasi dikumpulkan dengan sabar, meski sebagian besar terdengar berulang. Dari keterangan istri dan tetangga, satu hal menjadi jelas. Dadan jarang keluar dari lingkungan sekitar. Jika ia pergi, biasanya masih bisa ditelusuri melalui kenalan atau pekerjaan sementara. Penyelidikan kemudian meluas ke aktivitas ekonomi di sekitar lokasi terakhir korban terlihat. Polisi mencatat warung, bengkel, dan usaha kecil yang kerap menjadi tempat Dadan mencari pekerjaan atau sekedar singgah. Pendekatan yang digunakan tetap persuasif. Aparat datang sebagai pendengar, bukan penuduh. Mereka paham, kecurigaan yang disampaikan terlalu dini bisa merusak kepercayaan warga. Di antara catatan itu, rumah makan Asep masuk dalam daftar pemeriksaan rutin, bukan karena dugaan khusus, melainkan karena tempat tersebut menjadi titik berkumpul banyak orang. Pemeriksaan dilakukan dengan dalih pendataan usaha dan standar operasional. Asep menyambut mereka dengan sikap kooperatif, menunjukkan izin usaha, dan menjawab pertanyaan seperlunya. Tidak ada yang tampak janggal di permukaan. Para petugas mencatat jadwal operasional, alur pasokan, dan jumlah pekerja. Semua terlihat berjalan normal, meski aktivitasnya cukup padat untuk ukuran warung kecil. Polisi tidak menahan siapapun, tidak menyampaikan kesimpulan. Mereka hanya mencocokkan data, menyusunnya seperti potongan puzzle yang belum membentuk gambar utuh. Di internal kepolisian, diskusi berlangsung hati-hati. Ada tekanan untuk segera menemukan kejelasan, namun juga kesadaran bahwa langkah tergesa bisa berdampak luas. Isu pangan dan usaha kecil adalah hal sensitif. Salah penanganan bisa memicu keresahan atau merugikan banyak pihak yang tidak terlibat. Sementara itu, warga mulai bertanya-tanya. Tidak ada informasi baru yang bisa dipegang, hanya kehadiran polisi yang sesekali terlihat. Bisik-bisik muncul, namun belum mengarah ke siapapun. Lingkungan memilih menunggu, berharap ada kabar baik. Tekanan yang selama ini hanya terasa samar, perlahan berubah menjadi beban yang nyata di dalam rumah makan. Rutinitas yang dulu memberi semangat kini terasa menyesakkan. Jam kerja yang panjang, tuntutan hasil yang tak pernah turun, dan pengawasan yang semakin ketat membuat suasana berubah. Senyum masih ada, tetapi tidak lagi setulus sebelumnya. Asep mulai merasakan kelelahan yang berbeda, bukan hanya fisik, melainkan pikiran yang terus bekerja bahkan saat warung tutup. Di rumah, tidurnya sering terputus. Ia terbangun dengan perasaan cemas tanpa tahu pasti penyebabnya. Setiap hari ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang dilakukan adalah demi bertahan, demi orang-orang yang bergantung padanya. Namun keyakinan itu tak selalu mampu menutup kegelisahan yang muncul. Di dapur, hubungan antar pegawai mulai renggang.
Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele kini mudah memicu ketegangan. Ada yang merasa bebannya tidak adil, ada yang mulai mempertanyakan keputusan-keputusan baru yang terasa mendadak. Seorang pegawai bahkan sempat salah menghitung stok, membuat produksi tersendat beberapa jam. Kesalahan itu segera diperbaiki, tetapi meninggalkan suasana kaku yang tak mudah hilang. Rasa bersalah muncul dalam bentuk yang halus. Beberapa orang memilih diam lebih lama dari biasanya, menghindari tatapan, atau bekerja tanpa banyak bicara. Tidak ada yang berani mengutarakan keganjilan yang mereka rasakan, seolah semua sepakat untuk tidak menyentuh topik-topik tertentu. Ketakutan kehilangan pekerjaan menjadi alasan kuat untuk tetap melangkah tanpa bertanya. Di tengah kondisi itu, sebuah kesalahan kecil terjadi. Catatan pengiriman bahan baku yang biasanya rapi, kali ini tidak sinkron dengan jadwal operasional. Ada selisih waktu yang sulit dijelaskan. Hal itu terlihat sepele bagi Asep, namun cukup untuk dicatat oleh petugas yang sedang melakukan pemeriksaan lanjutan. Mereka tidak bereaksi berlebihan, hanya mencatat dan bertanya dengan nada biasa. Bagi aparat, detil-detil kecil seperti ini penting, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai pola awal. Mereka mulai melihat adanya tekanan internal yang mempengaruhi konsistensi operasional. Tidak ada tuduhan, tidak ada konfrontasi, semua masih berada di ranah pengamatan. Asep merasakan perubahan sikap itu. Setiap pertanyaan terasa lebih berat, meski disampaikan dengan sopan. Ia mulai menyadari bahwa menjaga keseimbangan bukan lagi perkara mudah. Di satu sisi, ada tuntutan yang harus dipenuhi. Di sisi lain, ada rasa takut bahwa celah sekecil apapun bisa membawa konsekuensi besar. Penyelidikan yang selama ini berjalan sunyi mulai menemukan arah yang lebih jelas. Polisi tidak lagi hanya melihat aktivitas di permukaan, tetapi menelusuri alur keputusan di balik operasional rumah makan. Bukan soal siapa yang berdiri di dapur setiap hari, melainkan siapa yang menentukan arah usaha ketika tekanan datang. Nama Rudi kembali muncul dalam catatan. Awalnya hanya disebut sebagai pemberi bantuan modal, namun perannya ternyata lebih dari itu. Dari keterangan keuangan, pesan singkat dan jadwal pertemuan, terlihat bahwa banyak keputusan penting tidak sepenuhnya diambil oleh Asep. Penambahan jam operasional, target produksi, bahkan perubahan pola pasokan selalu beriringan dengan komunikasi dari pihak luar. Polisi memanggil Asep untuk dimintai keterangan lebih mendalam. Wawancara dilakukan tanpa nada menghakimi. Pertanyaannya sederhana, berputar pada proses pengambilan keputusan. Di ruang itu, Asep tampak lebih lelah dari biasanya. Ia menjawab pelan, sesekali terdiam, seolah harus memilih kata dengan sangat hati-hati. Perlahan, gambaran relasi kuasa mulai terlihat. Asep mengakui bahwa sejak menerima bantuan, ruang geraknya menyempit. Ia masih menjalankan warung, tetapi banyak keputusan strategis datang dalam bentuk saran yang sulit ditolak. Ada tekanan halus, disampaikan sebagai logika bisnis dan kewajiban moral. Dalam posisinya, menolak berarti menghadapi risiko yang tak sanggup ia tanggung. Di sisi lain, Rudi dipanggil dengan pendekatan serupa. Ia datang dengan sikap tenang, menjelaskan perannya sebagai pendukung usaha kecil. Namun ketika ditanya lebih jauh, jawabannya mulai berputar. Polisi mencatat perbedaan antara pengakuan dan data yang mereka miliki. Tidak ada konfrontasi langsung, hanya rangkaian pertanyaan yang membuka lapisan demi lapisan. Bagi aparat, tantangan terbesarnya adalah menentukan batas tanggung jawab. Siapa yang memberi perintah, siapa yang menjalankan, dan sejauh mana tekanan ekonomi dapat menjadi faktor yang meringankan atau justru memberatkan. Semua harus diurai dengan cermat, karena kesalahan penetapan peran bisa berdampak pada proses hukum dan persepsi publik. Di luar ruang pemeriksaan, rumah makan mulai terasa berbeda. Asep jarang berbicara, pegawai bekerja dalam diam. Kabar tentang pemeriksaan menyebar pelan, menimbulkan kegelisahan tanpa kejelasan. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali sejak awal. Proses hukum akhirnya bergerak ke ruang terbuka. Yang sebelumnya hanya bisik-bisik di lingkungan, kini berubah menjadi pembahasan yang lebih luas. Sidang demi sidang digelar, menghadirkan potongan-potongan cerita yang selama ini tersembunyi di balik aktivitas harian sebuah rumah makan. Tidak ada sensasi berlebihan, hanya rangkaian fakta yang disusun perlahan, memberi gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang sidang, Asep duduk dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia mendengarkan setiap keterangan dengan kepala tertunduk. Ketika ditanya tentang keputusan-keputusan yang ia ambil, jawabannya singkat dan hati-hati.
Bukan pembelaan yang ia sampaikan, melainkan penjelasan tentang posisi terjepit yang ia rasakan, tentang utang, tanggung jawab, dan ketakutan kehilangan segalanya. Semua itu dicatat sebagai bagian dari proses tanpa menghapus konsekuensi hukum yang harus dijalani. Rudy, di sisi lain, tampil dengan sikap yang lebih tenang. Namun data dan keterangan yang disampaikan aparat membuat perannya tak lagi samar. Relasi kuasa yang sebelumnya tersembunyi kini terlihat jelas. Hakim dan jaksa mengurai peran masing-masing pihak, menimbang sejauh mana kendali dan tekanan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Di luar ruang sidang, dampaknya terasa nyata. Rumah makan yang dulu ramai kini tutup. Meja-meja kosong, dapur dingin, dan spanduk pudar menjadi saksi bisu perubahan drastis. Warga sekitar merasakan kehilangan ganda. Satu karena peristiwa yang menimpa Dadan, satu lagi karena runtuhnya tempat yang dulu menjadi bagian dari keseharian mereka. Kepercayaan yang sempat tumbuh kini tergantikan oleh kehati-hatian. Keluarga Dadan menghadapi trauma yang panjang. Proses hukum memberi jawaban, tetapi tidak serta-merta menyembuhkan luka. Mereka harus belajar hidup dengan kenyataan sambil menghadapi sorotan dan simpati yang datang silih berganti. Setiap langkah ke depan terasa berat, namun mereka mencoba bertahan. Usaha kecil lain di sekitar ikut terdampak. Ada rasa takut dan stigma yang melekat, seolah semua harus membuktikan diri lebih keras. Aparat dan pemerintah setempat berupaya menenangkan situasi, menegaskan bahwa hukum bekerja pada peristiwa dan pelaku, bukan pada usaha rakyat secara umum. Namun bekasnya tidak mudah hilang. Sampai di titik ini, kisah dapur gelap di balik rumah makan tradisional Bandung kita tutup dengan satu kesadaran penting, bahwa kehidupan sehari-hari yang terlihat biasa bisa menyimpan keputusan-keputusan besar di baliknya. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kita semua melihat lebih dalam bagaimana tekanan hidup, relasi kuasa, dan pembiaran kecil dapat berujung pada dampak yang luas. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dari awal hingga akhir. Jika kisah ini membuat kalian berpikir, merasa, atau ingin berbagi sudut pandang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Setiap pendapat kalian sangat berarti untuk membuka diskusi yang sehat dan berimbang. Jangan lupa tekan tombol like jika konten ini dirasa relevan dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal realis berikutnya yang akan kami hadirkan. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberi kewaspadaan dalam mengambil keputusan, sekecil apapun itu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dan tetap jaga diri, pikiran, serta nurani kalian.